Ini kok masalahnya sama ya? Masalahnya di sini ditangkap, di sini disangkap, di sini ditangkap, salah tangkap semua gitu. Oh, kita melihat ada masalah struktur di belakangnya. Makanya LBH tidak berhenti nangani kasus. Ada nggak intimidasi yang dialami oleh teman-teman? Banyak, sangat banyak. Ancaman meningkat 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir? Iya, meningkat 10 tahun terakhir. Kantor LBH Papua itu dibom Molotov. LBH Jogja, LBH Medan itu dibom Molotov. Kalau yang di Jakarta kemarin kebakaran? Jakarta kebakaran juga. Kami juga ada indikasi ini bagian dari serangan juga. Itu kita pahami sebagai resiko ya. Tapi kan resiko itu bisa diukur sejauh mana ancaman dan lain-lain gitu. Jangan sampai seperti Munir lah ya. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta, jumpa lagi dengan saya Suwiryo dalam podcast Radio El Sinta. Langsung dari studio podcast El Sinta di Tower Indomobil di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Tamu kita kali ini adalah seorang pengacara. Dia adalah Ketua YLBHI, Ketua Umum YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Bosnya LBH seluruh Indonesia nih. Sudah hadir di studio, saya sambut Mas Muhammad Isnur, SHIMH. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Mas Isnur, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore Mas Suryo. Alhamdulillah baik-baik. Ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diundang di podcast El Sinta, sebuah kehormatan. Selama ini hanya bisa sebagai speaker di telepon ya kan, jam setengah 12 malam, jam setengah 7 pagi. Ya seringkali El Sinta ngundang dan terima kasih sudah bagi ruang. Iya, Mas Isnur, sebenarnya ini sudah lama kita rencanakan ya Mas Isnur. Iya. Jadi pendengar Radio El Sinta juga bisa melihat secara langsung Mas Isnur itu kayak apa. Nanti Anda bisa lihat juga di YouTube Radio El Sinta ya. Oke Mas Isnur, YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ini bisa diceritakan dulu tentang lembaga ini Mas Isnur. Jadi kalau orang mungkin dengarnya LBH. Betul. LBH itu sejak tahun 70 ya. Dan sekarang kita ada di 20 provinsi. 18 kantor cuma punya 20 provinsi gitu. Jadi ya sejak dulu memang yang mempopulerkan nama LBH ya LBHI karena dulu didirikan oleh Bang Buyung ya, Nasution di tahun 70-an gitu. Dan perkaranya perkara-perkara yang istilahnya itu kepentingan publik. Perkara misalnya dulu penggusuran Taman Mini tahun 70-an. Itu kan sangat geger-gedean sekali waktu itu ya. Pembangunan Taman Mini, Simpruk gitu, Lubang Buaya itu kan dulu pembangunan zaman Soeharto awalnya, dan di situ pengacara mulai yang awalnya hanya nangani klien biasa melihat ini penggusuran bukan semata-mata karena konflik orang per orang, tapi ada struktur yang berkuasa di sana. Nah, kira-kira gitu. Jadi ya kita sekarang ada di 18 provinsi. Dan mungkin sekitar ada 120 pengacara se-Indonesia. Dan kasus-kasusnya sehari-hari ya kasus salah tangkap. Misalnya kalau teman-teman tahu kasus Afif di Padang. Oh iya, itu LBH Padang. Viral ini. Itu Padang tuh ya. Penyiksaan LBH Padang yang mendampingi. Kasus penggusuran di Rempang itu LBH Pekanbaru yang menangani. Kasus Pawoni misalnya di Sulawesi itu LBH Makassar yang mendampingi. Kasus Kendeng itu LBH Semarang yang mendampingi. Kemarin ribut-ribut di Malioboro misalnya pedagang digusur itu LBH Yogya yang mendampingi. Wartawan yang dibakar itu LBH Medan yang mendampingi. Emang begitu karakter LBH di mana-mana menjadi tanda kutip ya garda depan ya pembelaan masyarakat gitu. Ini keren banget ya, karena kasus-kasus yang dihadapi ini rata-rata berhadapan dengan para penguasa di daerah ataupun di pusat begitu ya. Nah, artinya tidak pernah menangani kasus yang sifatnya komersil, LBH ini. Enggak pernah. Enggak ya. Dan pengacara kami dilarang menerima uang. Jadi datang masyarakat itu harus diyakinkan, saya bilang bahwa tidak boleh pengacara itu terima uang. LBH mencari uang dari mana ya kita carilah kira-kira gitu. Untuk jasa-jasa pengacara ini gitu. Dan itu selama 50 tahun kami seperti itu. Jadi kalau, carinya gimana Mas Isnur? Ya misalnya saya dana hibah atau ada berapa yang pertama adalah dana publik. Jadi kita bikin donasi. Jadi ada yang nyumbang 100.000 per bulan, 200.000 per bulan gitu. Dikali banyak lah 1.000 2.000 itu kan lumayan gitu. Betul. Ada juga yang dana bantuan hukum. Jadi pemerintah sekarang punya program bantuan hukum. Itu dulu YLBHI yang mendorong ada undang-undang. Nah per kasus itu ada biayanya gitu. Walaupun kecil ya, nggak mencukupi. Yang ketiga sumbangan staf Mas. Jadi kalau kayak saya nih, saya kan peneliti di mana gitu. Saya juga bikin program, bikin apa. Nah gaji-gaji staf itu, gaji pengacara itu disumbangkan buat LBH semuanya. Nah baru dikasih lagi ke mereka gitu. Jadi hidupnya dari situ.
Oke. Kita puter aja. Tapi 50 tahun ini selama ini nggak pernah ada masalah ya? Maksudnya Banyak banget. Ada banyak kantor-kantor yang nggak ada gaji pengacaranya. Jadi ya makannya tergantung cara mereka masak aja. Dan sangat kecil gaji-gaji mereka tuh di wilayah ya. padahal kasus yang mereka tangani itu luar biasa loh. Luar biasa. Luar biasa, dia harus berhadapan dengan institusi yang Persis. besar di daerah gitu ya. Besar. Karena sekarang penggusuran pasti yang menggusur kan Satpol PP. Iya. Ada polisinya, ada tentaranya gitu. Betul. Apalagi pakai kedok misalnya proyek strategis nasional ada itu. Iya. Itu aparat negara semua akan menggusur rakyat gitu. Iya. Itu. Iya, dengan dalih investasi kan kadang Dalih juga investasi. selalu berhadapan dengan rakyat gitu ya. Persis. Kayak salah tangkap nih kasusnya Peggy. Itu kan sebenarnya sehari yang kami tangani. Mungkin masih dengar perkara pengamen di Cipulir. Iya. Si Andrew dan kawan-kawan. Itu LB Jakarta yang mendampingi. Nah itu setiap hari, setiap minggu LBH menerima pengaduan seperti itu. Wah. Dan nggak ada yang ditolak ya, selalu di ini semua. Kalau yang berhadapan. perkaranya itu emang unsur pelanggaran HAM-nya kuat, Mas. Kami meyakini nih, kami temukan nih, investigasi. Oh iya benar salah tangkap nih. Saksi yang melihat itu cukup kuat untuk menyatakan bahwa dia salah tangkap, kami dampingi. Walaupun resikonya cukup tinggi di mana-mana ya gitu. Seperti itu. Jadi sekarang ada 120 ya pengacara? Sekitar 10 pengacara seluruh Indonesia. Kalau satu kantor sekitar 5-10 pengacara, 18 sekitar segitu. Itu di daerah ada 20 cabang? 18 cabang, tapi ada kantor pos. Jadi kami sedang memperluas di wilayah Papua itu. Kami buka di Merauke dan di Sorong. Tapi dia masih menginduk di Jayapura gitu. Oh Jayapura. Tetap menginduknya di Jayapura. Jadi cabangnya di beberapa itu. Cabangnya 18 provinsi. 18 provinsi. Ya. Oke, itu pola rekrutmennya bagaimana, Mas? Jadi yang kami cari ini adalah teman-teman yang baru lulus. Baru lulus kuliah atau bahkan kayak saya dulu masuk LBH belum lulus. Masih skripsi. Masih jadi magang-magang sifatnya. Masih ya? skripsi. Skripsi. Masih. Belum lulus, belum dapat gelar tuh udah bisa gabung LBH. Itu tahun berapa? 2006. 2006. Oh, 2006 kemudian ada namanya kami pelatihan yang khusus. Namanya Karya Latihan Bantuan Hukum. Nah, setiap orang masuk LBH wajib melalui gerbang ini. Semuanya masuk situ. Disitulah dididik kita. Apa istilahnya kalabahu apa namanya? Karya Latihan Bantuan Hukum. Istilahnya kalabahu ya? Ya, kalabahu. Ya? Pakai karya mungkin saya nggak tahu ya. Pakai nama zaman Orde Baru, pakai karya mungkin lebih dekat. Ya, saya ingat karena sekitar tahun 2004 awal-awal saya liputan juga kan sering di LBH sana. Kalabahu ada pelatihan, ada apa? Iya. Pengacara muda gitu. Kalabahu itu diadakan juga, Mas, bukan hanya untuk kami yang calon internal, tapi juga untuk jurnalis. Oh, dulu ada kita kerjasama panjang Kalabahu untuk jurnalis, ada Kalabahu untuk buruh. Jadi kalau buruh yang pengen tahu bagaimana bantuan hukum, jurnalis tahu soal HAM, gabung di Kalabahu untuk jurnalis. Sekarang masih ada atau sudah? Sekarang ada beberapa LBH yang mengadakan. Ya, di Jakarta Anda ya? Jakarta beberapa kali tapi tidak banyak ya, karena kan cukup lumayan pelatihan mahal. Benar. Oke, jadi inilah kiprah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang sekarang lebih dikenalnya adalah LBH. Tadi Mas Isnu sudah sampaikan ada beberapa kasus yang ditangani oleh teman-teman LBH dan kasusnya rata-rata akhirnya mencuat dan menjadi perhatian masyarakat luas. Bahkan Presiden dan Kapolri terpaksa harus turun tangan untuk memastikan bahwa prosesnya benar-benar berjalan lancar. Meskipun ternyata memang ada juga oknum-oknum di sana ya yang... Oh banyak. Nah tapi yang unik adalah dari LBH ini, kalau kita kan nangani kasus selesai kan. Nah kalau LBH kan melihat Mas secara banyak. Ini kok masalahnya sama ya? Masalahnya di sini ditangkap, di sini disangkap, di sini ditangkap, salah tangkap semua gitu. Oh kita melihat ada masalah struktur di belakangnya. Makanya LBH tidak berhenti nangani kasus. Kita kemudian beranjak dari situ melihat ada kebijakan yang bermasalah. Nah kita menangani kebijakannya, kita judicial review. Kemudian kita melihat selama puluhan tahun kok pemerintah nggak bangkit-bangkit ya soal bantuan hukum ya. Makanya 2005 YLBHI mendorong ada undang-undang bantuan hukum. Nah pas 2011 disahkan itu ya yang kami dorong. Sekarang ada 600 LBH yang terakreditasi oleh BPHN. Jadi kita juga memperluas gerakan itu yang kita harapkan gitu. Dan sehari-hari pengacara LBH itu bukan kayak pengacara yang sidang gitu Mas. Enggak Mas. Jadi kebanyakan pengacara LBH itu ada di kampung-kampung. Di kampung-kampung? Di kampung-kampung. Apa yang dilakukan? Nginep di rumah-rumah warga. Ngapain? Penguatan. Kan warga ini banyak yang gak tahu haknya. Ada misalnya proyek penggusuran ya. Ya mereka yang mereka pahami ini adalah
kebijakan pemerintah, maka harus saja langsung terima gitu. Nah, mereka sebenarnya nggak terima tapi bingung gimana cara melawannya. Nah, pengacara tuh tinggal berbulan-bulan di situ, terus kemudian diskusi antar kampung, rumah ke rumah, malam masak bareng gitu, diskusi. Warga akhirnya sadar, oh iya ya, pemerintah nggak bisa semena-mena ya. Ada Undang-Undang Dasar 45 yang melindungi mereka, ada Undang-Undang HAM, ada bagaimana cara melakukan perlawanan gitu-gitu. Jadi warga itu didorong dan kita organisir supaya mereka sadar akan haknya. Wah, ini keren ini. Jadi literasinya betul-betul langsung Jadi ya. paketnya tuh bukan hanya paket sebagai lawyer, paket lengkap pengorganisasian, litigasi dan advokasi kebijakan. Jadi gitu. kesadaran bangkit, Kesadarannya. memperebutkan haknya, Persis. memperjuangkan haknya itu. Persis. tumbuh Jadi di kalau situ. bahasa lagu Indonesia Raya itu bukan hanya bangun badannya, Bangun tapi jiwanya. bangun juga. jiwanya juga. Nah, membangun Oh. jiwa ini gimana? Jiwa supaya mereka sadar akan haknya gitu. Seperti dulu para pendiri bangsa ya, Iya. Bung Hatta, Bung Karno dan seluruh pejuang itu kan mereka menyadarkan diri. Mm-mm. Sehingga oh iya kita harus merdeka gitu. Mm-mm. Nah, seperti itu. Ya tentu kan nggak semua kasus modelnya seperti itu ya. Seperti itu, ada yang individual. Ada individual. Mungkin dalam kasus-kasus besar, misalnya tentu model seperti itu yang. Iya, di masa lalu misalnya kita menangani kasus Tanjung Priuk, ayam fatwa, ya Iya. kan. Bahkan pernah menangani mantan Pangdam Siliwangi, HR Darsono, yang dituduh mengebom bank BCA. Jadi kita melihat semata-mata bukan karena semata-mata orang lemah, Mas. Tapi bisa jadi dia public figure, tapi karena politiknya dipersekusi gitu. Berseberangan ya. Politiknya terancam, dia disudutkan, dia dilemahkan gitu, kita dampingin gitu. Jadi bahkan kita mendampingi polisi. Dulu ada namanya Pak Bambang Widodo Umar, Pak BWU ya, Kombes ya. Itu kita dampingi. Jadi klien kami bukan hanya masyarakat biasa aja, ada mantan Pangdam, mantan Kombes gitu-gitu yang kita dampingi juga. Ada bahkan juga jurnalis. Iya betul. Nah, dalam beberapa kasus yang ditangani pendampingan, ada nggak intimidasi yang dialami oleh teman-teman? Banyak, sangat banyak. Misalnya kantor LBH Papua itu dibom Molotov. LBH Jogja, LBH Medan itu dibom Molotov. Kalau yang di Jakarta kemarin kebakaran? Jakarta kebakaran juga. Kami juga ada indikasi ini bagian dari serangan juga. Kadang nggak terungkap sampai sekarang bagaimana kebakarannya gitu. Juga para pengacara kami ada yang dilaporkan balik, ditersangkakan. Ada pengacara kami yang sedang mendampingi demonstrasi, dituduh melawan aparat, dipidanakan walaupun akhirnya bebas gitu. Ada juga yang di lapangan dipukuli juga ada, Mas. Jadi emang resikonya tinggi lah, seperti juga teman-teman media ya, tinggi resikonya di lapangan gitu. Paling banyak di LBH mana yang kerap mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu? Hampir semuanya, hampir semua sekarang merata. LBH Medan misalnya terakhir di bom Molotov juga itu, kantornya itu, atasnya. LBH Jogja dan sampai sekarang semua tidak terungkap. Dan itu ketika siapa, bagaimana, itu nggak pernah terungkap. Tapi polanya hampir sama dengan teror-teror yang lain di daerah-daerah. Sama. Ya? Tapi yang menarik ini, pas menangani kasus. Tapi yang menarik ini gini, ancaman meningkat 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir? Iya, meningkat 10 tahun terakhir. Seingat saya sejak 2005-2006 saya di LBH sampai sekitar 2014-2015 itu hampir nggak ada, Mas, serangan langsung ke LBH yang cukup signifikan. Secara frontal gitu. Secara frontal. 2015 ke sini nih agak meningkat, baik itu kriminalisasi, serangan fisik atau serangan ke kantor. Itu meningkat. Jadi seiring juga dengan ancaman demokrasi yang semakin turun. Jadi semakin banyak ancaman ke ruang-ruang sipil juga berdampak pada kantor-kantor LBH yang mendampingi gitu. Nah, cara menghadapinya bagaimana? Teman-teman di lapangan. Cara menghadapinya kami ada SOP. Meresponnya gitu ya. Jadi kami ada SOP tentang keamanan. Jadi sebenarnya kan kita ini harus paham wilayah mana yang berisiko, wilayah mana yang aman. Bagaimana mengukur eskalasi ancaman itu. Gitu, termasuk pedoman kalau dia tidak boleh sendiri turun ke lapangan. Jadi ada semacam sistem pertemanan untuk menjaga dia gitu. Termasuk keamanan digital, Mas. Ini yang repot, Mas. Digital ini kemarin misalnya ketika Mahkamah Rakyat ya diadakan di Depok itu, ya beberapa sosial media saya langsung ambil alih 3 hari sampai seminggu itu. Oh ya? Iya, padahal udah di two-way verification gitu. Ya kalau dijebol, jebol aja gitu.
Wah. Seminggu Facebook kena, IG Semua kena. kena. Tapi pernah nggak digunakan untuk apa? Seperti Raffio Patra gitu. Iya, Enggak. gitu. Kalau itu enggak. Jadi kita Jadi sekarang ini diambil alih terus dipakai dipakai itu mereka itu enggak ya? Kami langsung kerjasama dengan Facebooknya, dengan Metanya untuk segera kembali gitu. Hanya bisa dipakai apa? Hanya tidak bisa dipakai ya? Tidak bisa dipakai ya. 3 hari? Seminggu. Lumayan itu. Ya gitu. Mas Isnu menganggap ini sebuah resiko dari sebuah pekerjaan dalam menghadapi mendampingi masyarakat untuk memberikan Ya, itu kita pahami sebagai resiko ya. Tapi kan resiko itu bisa diukur sejauh mana ancaman dan lain-lain gitu. Jangan sampai seperti Munir lah ya, kejadian terulang gitu. Kita nggak mau juga gitu. Tapi kan kita juga sekarang melihat banyak sekali, bukan hanya pengacara Mas, tapi juga para warga kampung gitu ya, yang memperjuangkan lahannya seperti Salim Kancil di Lumajang. Itu kan dipersekusi di depan banyak orang gitu. Atau teman wartawan yang di Karo itu kan berulang kali juga kejadian gitu. Jadi memang itu tantangan juga gitu. Di mana-mana, bukan hanya LBH lah, tapi banyak juga di isu lain juga punya tantangan yang sama gitu. Iya. Nah, Mas Isnur, kan wilayah kita kan sangat luas ya. Benar. Kemudian ya ini juga tantangan juga untuk LBH di daerah-daerah dalam melakukan pendampingan. Karena selalu saja muncul isu misalnya penggusuran. Iya. Masyarakat yang berhadapan dengan PT, perusahaan besar dengan dalih investasi dan lain sebagainya. Kelapa sawit, kemudian macam-macam lah kebun begitu ya. Itu kan sering terjadi Mas. Nah, bagaimana masyarakat cara mengakses untuk pendampingan kepada LBH itu bagaimana Mas? Nah, kalau yang ada kantor LBH-nya di wilayahnya tentu bisa datang langsung. Atau sekarang tuh enak pakai sosial media. Oh, dia bisa. Jadi kadang-kadang ada yang DM via IG gitu, ada yang via Twitter, dan tim kami akan datang ke sana gitu. Kayak misalnya kasus Rempang itu, yang nggak datang ke LBH orangnya, tapi kami yang mendatangi warga. Jadi karakter LBH itu memang bukan menunggu, tapi jemput bola. Kayak di Bangkal yang di Seruyan yang warga ditembak oleh aparat itu kami datang ke lokasinya gitu, mendatangi mereka. Jadi tidak melulu kami yang datang, kami yang menunggu lah gitu. Jadi bisa semua, bisa pakai sosial media, bisa pakai apa, dan semua kantor LBH sudah punya sosial medianya. Ada IG-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, itu bisa di reach dengan berbagai cara gitu. Gratis, tidak ada biaya apapun ya? Gratis. Tapi kalau misalnya gini, ada biaya sidang, dia berangkat ke sidang, dia daftar sidang, dia pembuktian, itu ya dari kliennya. Dari klien. Kalau bisa ya. Yeah. Tapi kalau nggak bisa ya kadang-kadang LBH yang cover juga. Wah. Ada Mas, saya beberapa kali klien datang ke kantor LBH, bahkan untuk pulang aja nggak bisa Mas. Ya Allah. Untuk pulang, Pak saya mau pulang, ya udah nggak apa-apa pulang aja silahkan. Saya nggak punya ongkos Pak. Kita ngongkosin pulang Mas. Ada bahkan klien-klien yang sedang berjuang gitu ya. Kami mau konsolidasi kampung nih, mau pertemuan kampung gitu. Ya udah saya datang ke sana, tapi kami nggak punya dana untuk dukungan. Ya udah saya transfer, kadang-kadang dari uang personal Mas, kadang-kadang keluar juga. Nah Mas Isnur, dalam beberapa kasus bagaimana dukungan masyarakat terhadap LBH ini Mas Isnur? Alhamdulillah. Karena kita berpihak dan mendampingi masyarakat, pasti masyarakat akan membantu ya. LBH. Saya sih melihat dukungannya sangat besar sekali. Setiap kampanye yang kita lakukan itu orang tanpa diminta itu ngasih bantuan, ngasih dukungan gitu. Ada aja. Kadang-kadang kita lagi nangani kasus nih tertentu Mas. Tiba-tiba dikirim satu kolbak, entah pete, duren, pisang. Jadi kadang-kadang yang mereka wujudkan seperti itu. Iya, ngasih ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang ngasih jeruk satu keranjang gitu-gitu. Caranya masyarakat tuh mendukung gitu. Datang ke kantor-kantor LBH gitu. Ya barangkali mereka melihat bahwa LBH inilah harapan mereka untuk mencari keadilan di situ ya. Ada lucu di Semarang itu warga datang ke kantor LBH terus melihat nih kantornya bapuk ini gitu. Terus warganya mungkin tukang bangunan. Udah kami kerjakannya, kami renovasi, mereka patungan dan kerjasama untuk memperbaiki kantor LBH. Wah. Gitu-gitu. Inilah emang. Jadi kita terharu. Wah inilah cintanya itu. Jadi barangkali itu juga yang memotivasi teman-teman. Itu kita terharu sekali, nangis kita melihat itu sebenarnya. Seharusnya advokat adalah wajah yang tampil di publik, adalah pembela kebenaran, pembela keadilan harusnya. Nah tapi kemudian advokat lama-kelamaan kan cenderung berganti.
yang orang publik paham tuh advokat adalah orang kaya, cincinnya mentereng, mobilnya Lamborghini gitu-gitu kan. Pengacara yang ada sekarang atau bantuan hukum yang ada sekarang hanya bisa mendampingi sekitar paling besar 30%. Iya. 70%-nya orang itu masuk ruang sidang, masuk proses pemidanaan, nggak ada yang mendampingi. Mereka iya saja di ruang sidang. Betul. Permasalahannya sekarang adalah no viral no justice. Orang banyak kasus, banyak masalah mengadukan tapi lambat prosesnya atau bahkan nggak diproses. Itu Ya. masalahnya. Orang banyak yang kemudian salah tangkap, mengalami kekerasan seperti Peggy, seperti Afif. Itu kok nggak diproses aparatnya.